Bismillah. Apa kemarin? Hazlan. Bab isim-isim majrur. Majrur dengan huruf jar. Apa yang dijar oleh salah satu dari huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ada 12. Min ila an ala fi rubba, al-kafu, al-ba'u, al-lamu, wawul qasam, ba'ul qasam dan ta'ul qasam. Contohnya minal baiti ilal masjidi an ali, alhamdulillahirabbil alamin, wallahi billahi tallahi. Majrur dengan idofah, yaitu penyandaran antara dua isim yang mengharuskan dijarnya kedua kalimat tersebut selama-lamanya. Yang pertama mudhof, itu disandarkan padanya. Yang kedua mudhofun ilaih, yang disandarkan padanya. Mudhof yang disandarkan, mudhofun ilaih yang disandarkan padanya. Mudhof itu dia harus kosong dari tanwin dan dua nun, yaitu nun isim mutsanna dan nunnya jamak muzakkar salim, serta dia harus kosong dari alif lam. Makna-makna idofah, yang pertama bermakna min, dari. Yang kedua fi, di dalam. Yang ketiga bermakna li atau milik. Contohnya khotamu hadidin, yang dari min, yang dari fi yaitu azabul qabri, di dalam. Dan li milik, itu contohnya kitabun zaidin. Tanwin? Kitabu zaidin. Ahsanta. Mantap tuh, Masya Allah. Murojaah dia nih. Masya. Tidak ada yang tidak bisa kalau di murojaah ya. Mantap saudara. Siapa temanmu? Teman murojaahmu? Khalid. Hasan, kasih dia. Bismillah. Bab tawabi. Dan bab tawabi ada 4 jenisnya. Yang pertama na'at. Na'at adalah pengikut antara apa yang dia ikuti. Dari rofa, Pengikut terhadap apa yang diikuti. yes, dari rofa, nasab dan jer, dan marifa nakironya. Hasan. Contohnya dari marifa jaa zaidun al-akilu. Contoh dari nakirah jaa rajulun akilun. Contoh dari ismul ladzi la yansarif marartu bi Aisyata al-akilati. Rumah, masuk. Jenis kedua adalah atof. Atof adalah pengikut Atof adalah pengikut antara apa yang dia ikuti. Pengikut antara apa yang dia ikut, terus Dengan menggunakan salah satu huruf-huruf atof. diantarai. Ya. Pengikut terhadap apa yang diikuti sebelumnya, yang diantarai oleh Huruf-huruf atof. huruf atau. Di antaranya adalah al-waw, al-fa, au Berapa huruf atau? ada 10 Ustaz. Al-waw, al-fa, au, thumma, bal, am, imma, la, lakin, hatta. Ahsan. Masya Allah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini adalah pertemuan terakhir insyaallah di pembahasan Nahwu Dasar. Alhamdulillah, hari ini kita di pertemuan ke-26. Masya Allah tahu. Nanti kita 26 pertemuan ya. Insya Allah. Terasa atau enggak terasa? Terasa sekali ya. Alhamdulillah. Menderita tuh. Iya. Ini pertemuan terakhir alhamdulillah, penutup sisa 2 pembahasan tawabi. Jadi kemarin At-Tawabi itu kita membahas dia ada 4 semuanya. Tawabi itu ada 4 untuk buku dasar ini. 1 sudah apa kemarin? An-Na'tu. Ya, 2 sudah juga apa itu? Al-Atfu. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiga At-Tauqidu. Ya, At-Tauqidu. Iya, yang kelima, yang keempat sebentar kita juga akan bahas al-badalu. Pokoknya kita selesaikan hari ini. Dah? Enggak boleh tidak. Insyaallah. Pertama taukid. Taukid itu kan bahasa kitanya adalah penguat. Penguat. Jadi penguat dalam kalimat itu. Namanya penguat mengikuti yang dikuatkan. Mengikuti yang dikuatkan. Jadi dia itu pasti ucapan yang cocok untuknya adalah tabi. Pengikut. Seperti ini semua. Ini semua ini disebut tabi. Iya, ini disebut tabi. Iya, semua ini tabi. Sebagaimana nanti badal juga akan disebut sebagai tabi. Iya, akan disebut sebagai tabi. Dia adalah tabi, pengikut. Pengikut. Pengikut terhadap apa? Ini taukid. Pengikut terhadap ini bedanya. Pengikut terhadap al-mu'akkad. Pengikut terhadap al-mu'akkad. Terhadap yang dikuatkan. Jadi kan ada penguat. Ada yang dikuatkan. Jadi dia pengikut terhadap yang dikuatkan. Dalam hal apa? Tentunya rofa'nya. Nasabnya. Paham kan? Jernya. Terus ma'rifahnya. Iya, jernya, ma'rifahnya. Ma'rifah saja ya. Dia tidak ikut nakirah. Berdasarkan pendapat yang kuat. Dia hanya ikut apa? Ma'rifah. Jelas ini kan? Itu sampai di situ jelas menunjukkan bahwa taukid itu fungsinya mengikuti. 1. Menguatkan yang dia ikuti. Paham kan? Taukid itu datang menguatkan yang dia kuatkan. Yang dia ikuti. Iya. Terus mengikuti dalam hal rofa. Artinya kalau yang dikuatkan rofa dia juga ikut rofa. Kalau yang dikuatkan nasab dia ikuti nasab. Jer, ma'rifah, ma'rifah. Terakhir dia terbagi 2. Taukid itu terbagi 2. Ada taukid lafzi. Ya ini gampang ini. Ada taukid maknawi. Iya. Mirip pembahasan maf'ul mutlak. Taukid lafzi mengulang lafaz saja. Ulangi lafaznya. Itu jadi taukid. Antum bilang begini. Ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun pertama apa? Fa'il. Zaidun kedua? Taukid. Dan ini umum. Lafaznya tidak terbatas. Bisa isim seperti ini. Bisa fi'il. Ja'a. Ja'a Zaid misalnya ini. Nah, ada antum lagi tunggu ustaz. Lama sekali ustaz datang. Ada yang mengintip ke bawah atau ngintip situ. Ada motornya ustaz datang. Ja ustaz. Paham tak? Ja'a ustaz. Bisa. Bisa juga huruf yang diulang. Ini kan ulang isim. Bisa yang diulang ininya. Ja'a Zaid. Terjemahannya nanti taukid. Sungguh. Jangan bilang, datang Zaid. Bukan, sungguh Zaid telah datang. Jadi terjemahannya apa? Sungguh. Iya, bisa ulang isim ini. Ja'a Zaidun. Bisa fi'il. Ja'a Zaid. Bisa huruf. Na'am.
Nah, lalah. Pokoknya ulang lafaz. Itu namanya tauhid apa? Tauhid apa? Lafzi. Yang antum ulang yang kedua itu harus sama dengan yang pertama. Dipahami ini kan? Yang kedua maknawi. Ini yang maknawi ini sering juga muncul dalam baca kitab. Yaitu menggunakan lafaz tertentu. Tidak boleh dibuat sendiri. Ulama bahasa Arab sudah meneliti orang Arab kalau menguatkan secara maknawi pakai beberapa lafaz. Buku dasar saya kasih 4. Bisa pakai kata nafsun, ya, bisa pakai kata ainun, bisa pakai kata kul, bisa pakai kata ya jami, bisa juga nanti kadang dia ajma. Jami atau nanti mereka bilang ajma. Iya, mereka bilang ajma. Ini taukid maknawi tidak keluar dari ini. Misalnya begini, contoh dalam kalimat Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid dirinya. Begitu kan kalau antum terjemahkan secara perkata, datang Zaid dirinya, kan begitu? Bukan begitu artinya. Ini hanya sebagai taukid. Taukid apa? Maknawi. Sungguh Zaid telah datang. Kata sungguh dari kata nafsu. Dipahami nih? Jadi nafsu ini sebagai apa? Taukid. Karena ini dibaca Zaidun, dibaca nafsu. Kalau seandainya sini Zaidan, antum baca apa ini? Nafsa. Kalau Zaidin, baca apa? Nafsi. Demikian pula ain. Dah? Ja'a Zaidun ainuhu. Apa artinya ain sebenarnya? Matanya. Jadi bukan begini. Datang Zaid, matanya. Jadi matanya datang. Bukan itu yang dimaksud. Ini didatangkan untuk apa ini? Untuk tahu? Taukid. Saking benarnya dia datang, kita bilang matanya. Matanya datang. Saking benarnya itu dia datang. Jadi apa yang dimaksud dengan kata ainuhu ini? Bukan matanya, tapi apa? Taukid. Jadi apa artinya ja'a Zaidun ainuhu? Sungguh Zaid telah datang. Jadi kita pahami, oh dia kuatkan ini kalimat. Sungguh Zaid telah datang. Dipahami ini? Jelas ini? Demikian pula kalau lafaz kul. Iya. Ja'a al-qawmu kulluhum. Ja'al qawmu kulluhum. Paham tak? Iya. Ja'al, kalau ra'aitul qawma, antum baca apa? Kullahum. Marartu bil qawmi. Kullihim. Kan taukid. Sama dengan jami atau ajma. Lihat di ayat. Fasajadal malaikatu kulluhum. Sebagai apa itu? Taukid. Ajma'un taukid juga. Kan boleh antum menguatkan lebih dari satu. Boleh antum bilang ini, ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh lebih dari satu. Ja'al qawmu kulluhum ajma'un. Boleh lebih dari satu. Bahkan nanti di buku yang di atas lagi boleh. Ada lagi nanti sinonimnya ajma'. Ada lagi sinonimnya. Bisa didatangkan. Ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un absa'un. Ada lagi nanti. Di buku yang di atas. Dipahami ini saudara? Jadi intinya ini adalah lafaz-lafaz taukid. Kenapa tadi harus ma'rifah? Karena lafaz-lafaz ini kalau menjadi taukid, dia bersambung dengan domir. Lihat contoh tadi. Diidofakan pada domir. Nafsuhu. Diidofakan pada domir. Nah kata kalau diidofakan pada domir, ma'rifat atau nakirah? Itulah tadi kenapa dia harus ikut apa? Ma'rifah. Karena dia selalu diidofakan pada domir. Kalau datang tidak diidofakan pada domir, bukan taukid. Bukan taukid. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu. Ada domirnya? Nafsin. Ada domirnya? Bukan taukid berarti. Jadi dia itu akan sebagai taukid kalau bersama dengan ini domir.
Dipahami nih saudara? Makanya dia tadi inilah rahasianya. Ikut dari sisi apa? Ikut dari sisi apa? Ma'rifat. Jelas saudara? Jelas ini? Jelas taukid? Siapa yang belum jelas atau masih samar taukid? Bisakah kalau misalkan contohnya yang ditaukidkan itu nakirah? Tidak bisa. Mengikuti ma'rifat. Berarti harus ma'rifah sebelumnya. Iya, kan tidak bisa menguatkan yang tidak jelas. Misalnya, ja'a rajulun. Datang seorang laki-laki, nafsuhu. Kan belum jelas. Siapa itu laki-laki itu? Hazwanka atau azwanka? Tuh. Ya enggak saudara? Jadi kan kita mau kuatkan. Yang kita mau kuatkan itu harus jelas siapa. Paham kan? Belakang. Untuk contoh yang kullu, jami dan ajma itu dia bermakna ini Ustaz ya, bermakna jamaah begitu Ustaz, banyak. Seluruhnya. Jadi tidak bisa kalau cuma satu orang begitu Ustaz. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Ja'a Zaidun kulluhum. Datang Zaid seluruhnya. Tidak bisa. Kan namanya kullu. Nanti akan dirinci ya di buku kedua. Ini nas dan ain menguatkan mufrad dan mutannas serta jama'. Kemudian jami dan kul menguatkan jama'. Kan rinciannya nanti. Untuk tahap sekarang ini yang penting antum tahu ini taukid apa ini? Maknawi. Itu poinnya. Dan ikut sebelumnya. Dah? Silakan. Bismillah. Ja'a Zaid dan Zaid pengulangannya itu bisa lebih. Bisa. Sampai habis nafas. Ja'a Zaidun 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 sampai habis nafas. Iya, seperti ulama hadis ada mengatakan thiqatun 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 thiqatun. Kata para ulama, mungkin kalau tidak habis nafasnya dia akan lanjut terus. Saking thiqonya itu. Tapi semua yang mengikuti itu tetap namanya taukid. Tetap taukid, biar 1000. Kalau, Jadi semua yang berulang setelahnya itu taukid. biasa juga Ustaz di khutbah itu kan biasa ada kan waw apa wallahi yang kemarin itu jadi huruf jar waw qasam. Tapi biasa ada orang khutbah bilang wallahi wallahi wallahi. Iya. Itu tetap juga taukid. Taukid. Jadi yang kedua itu taukid. Pokoknya kalau dia ulang lafaz taukid. Dia tahu bahasa Arab atau tidak? Taukid adalah penekanan makna atau supaya orang perhatikan. Supaya orang perhatikan dia ulang. Tapi itu taukid. Dah? Ada lagi? Afwan, Ustaz, yang ma'rifah bisa diulang sekali lagi. Masih agak samar yang ma'rifah. Kenapa dia ikut ma'rifah? Karena lafaz-lafaz taukid ini harus bersambung dengan dhamir. Nafsuhu, naf'ainuhu, kulluhum, jami'uhum, ajma'uhum. Harus ada hum atau hu dah. Harus bersambung dengan dhamir. Nah kata kalau bersambung dengan dhamir, mudhaf ke dhamir. Sekarang kan berarti antum sudah tahu mudhaf dah. Dia mudhaf, lafaz taukid itu mudhaf. Ada mudhafun ilai. Mudhaf nilainya dhamir. Kata kalau mudhaf ke dhamir, ma'rifah atau nakirah? Kan ma'rifah. Paham kan? Makanya ikut ma'rifah. Iya kan? Ada lagi? Fadal. Tadi kan Ustaz bilang kan apa? Kalau sinonimnya itu apakah sinonimnya itu bisa ini juga Ustaz? Kalau sinonimnya Bisa. bisa juga. Iya. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Apa artinya ja'a? Datang. Hadara? Hadara? Datang juga. Kan kalau dibilang Hazwan hadir, berarti datang. Kan begitu dah? Iya kan? Berarti sinonimnya. Lafaz kedua yang sinonimnya itu taukid.
Ada lagi? Iya, itu dari tadi, Pak. Iya, bisa diulang. Kita sudah bilang tadi, ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Iya. Ada lagi? Aman berat. Terakhir, badan. Dah, masuk ini. Tidak ada orang tidak mau masuk ini. Badal. Namanya badal itu sebenarnya secara bahasa lebih sederhana daripada secara istilah. Badal itu kan pengganti. Dia adalah apa? Pengganti. Ya namanya pengganti pasti ikut dengan harokat yang digantikan. Maka dibilang tabi. Jadi itu secara sederhananya begitu. Pengganti. Cuman secara nahwu dia punya istilah khusus. Dia adalah tabi'un maksudun. Ini bagus juga pengertian ini supaya nanti kita bisa pahami dengan baik. Tabi'un maksudun bil hukmi. Ini yang agak sulit ini. Bil hukmi bila wasitah. Perhatikan baik-baik ini. Iya. Itu badal, dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Ini pengertian rinci sekali ini. Iya, pengertian rinci sekali. Badal, contoh naat dulu, contoh naat. Ja'a Zaidun al-aqilu. Datang Zaid yang berakal. Siapa yang datang? Zaid. Dah, yang berakal hanya Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Yang berakal hanya apa? Sebagai apa? Sifat. Sebagai sifat. Atau ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Datang Zaid dan Amr. Siapa yang datang? Zaid dan Amr. Dah, yang membedakan dengan naat, dia ada perantara. Terus datang dua-dua. Beda dah. Kalau ini tadi hanya Zaid datang, ini sifatnya. Taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid dirinya. Ini dirinya sebagai apa tadi? Hanya sebagai taukid. Sungguh datang Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Bukan nafsu dah. Nafsu cuma penguat. Perhatikan ke contoh keempat. Badal. Ja'a Zaidun. Abu misalnya. Jangan abu. Bisa abu. Bisa akukah misalnya. Iya, bisa dibalik juga contohnya. Ja'a Zaidun akhuka. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Datang Zaid, yaitu Zaid ini adalah saudara kamu. Apa kira-kira perbedaannya itu dari atas? Itu pertanyaan kita sekarang. Jadi ini i'rabnya naat. Ya, ini i'rabnya naat. Ini i'rabnya atof. Ini i'rabnya taukid. Sekarang ini i'rabnya badan. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Dah? Sekarang, datang Zaid al-Aqil. Siapa yang datang? Zaid. Datang Zaid dan Amr. Siapa datang? Zaid dan Amr. Datang Zaid, dirinya. Siapa yang datang? Zaid. Datang Zaid, saudara kamu, yaitu saudara kamu. Siapa yang datang? Siapa yang datang ini? Ini yang mau kita cari. Untuk menentukan siapa yang datang, kan ini antum paham begitu tadi karena sudah dipahami. Sekarang kita pahami baik-baik itu ucapan, pengertiannya. Jadi itu badal, pengikut. Mana pengikut? Akhuka. Dah?
Pengikut. Yang dimaksudkan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum maksudnya sini hukum datang, tidur, pergi. Ini maksudnya. Dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Tahu hukum tak? Bukan hukum Eropa. Hukum ini nih. Ini namanya hukum namanya ini. Duduk, berdiri. Itu dibilang hukum. Nah, apa hukumnya Zaid? Datang. Apa hukumnya Zaid? Pergi. Itu namanya hukum terhadap sesuatu. Jadi datang ini namanya hukum. Ini namanya hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum, dia adalah tabi, pengikut yang dimaksudkan dengan hukum datang. Berarti siapa itu? Tadi, siapa tabi dulu? Jangan bilang sembarang bilang. Zaidun, ja'a Zaidun akhuka. Siapa tabi? Siapa tabi? Akhuka kan? Tabi adalah akhuka. Lanjut. Yang dimaksudkan dengan hukum, dia itu adalah tabi yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum datang. Berarti ketika contoh ini, ja'a Zaidun akhuka, siapa yang datang? Tabinya. Yang datang itu tabinya. Ja'a Zaidun akhuka, siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Akhuka. Itu bedanya dengan ini. Kalau ini datang Zaidnya. Ini datang Zaid dan Amr. Berarti pengikut juga datang ya? Pengikut juga datang ya? Yang membedakan, ini kan pengikut juga datang. Iya kan? Iya enggak? Apa bedanya? Ini ucapan. Bila wasito, tanpa perantara. Ini tadi, pengikut datang? Datang? Apa masalahnya? Ada perantara. Siapa? Waw atop. Ini ada? Inilah bedanya atop dengan badal. Jadi badal itu, atop itu sama-sama datang sebelum dan setelahnya. Iya kan? Setelahnya juga datang. Tapi pengikut hukum juga ikut. Ikut juga datang. Kan begitu? Ikut juga datang. Datang Zaid dan Amr. Pengikutnya datang? Pengikutnya datang? Datang. Tapi karena ada waw namanya apa? Atop. Badal. Ja'a Zaidun akhuka. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Yang datang itu saudara kamu. Siapa itu saudara kamu? Zaid ya kembali. Satu orang ini. Satu orang ini. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Siapa yang datang sekarang? Saudara kamu. Siapa datang saudara? Siapa yang datang? Saudara kamu. Siapa saudara kamu itu? Zaid. Jadi ini yang datang. Yang dimaksudkan pengikut. Berarti ini. Pengikut ini adalah ini. Yang dimaksudkan dengan hukum. Yang dimaksudkan. Inilah yang dimaksudkan. Dengan hukum datang. Dengan hukum datang. Tanpa perantara. Tidak ada di sini. Kalau seandainya saya bilang. Ja'a Zaidun wa akhuka. Beda atau sama? Beda. Datang Zaid dan saudara kamu. Berarti itu masuk di mana? Di atop. Kalau begitu berapa orang yang datang? Dua. Kalau sekarang datang Ja'a Zaidun aku. Datang Zaid yaitu saudara kamu. Berapa orang datang? Satu. Siapa itu? Akhuka. Siapa akhuka? Siapa akhuka? Zaid. Paham badal? Ini yang bikin rumit dia. Pengertiannya ini. Tapi wajar tahu. Ini pengertian supaya beda dengan ini saudara-saudaranya. Naat tidak datang. Taukid tidak datang. Kan begitu? Atop datang. Datang. Kan begitu kan? Datang. Tapi apa bedanya? Dia tanpa perantara kalau badal. Kalau atop ada perantara. Itulah semua hubungannya kemarin itu pengertian. Atop adalah perantara. Jelas saudara? Contoh lain. Iya. Ja'a Zaidun. Abu Muhammad. Datang Zaid, Abu Muhammad. Datang Zaid, yaitu Abu Muhammad, kunyani. Datang Zaid, Abu Muhammad. Ini Abu sebagai apa? Badal. Sebagai apa? Badal. Badal. Sebagai badal. Kenapa bukan taukid? Tidak ada pengulangan lafaz? Kan begitu? Tidak ada juga taukid mana? Kenapa bukan atof? Tidak ada perantara. Kenapa bukan naat? Karena bukan
Sifat, kan begitu kan? Bukan sifat. Berarti ini siapa ini, badal. Kita lihat pengertian badal. Pengikut? Dah? Yang dimaksudkan dengan hukum? Siapa yang datang? Kan begitu. Siapa yang datang? Abu Muhammad. Kan begitu. Tanpa perantara? Tanpa perantara. Berarti sudah cocok sebagai pengertian apa? Badal. Dah? Datang Zaid Abu Muhammad. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Itu yang dimaksud dengan hukum. Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Zaid. Sama. Seorang atau dua orang? Satu. Jelas badal? Jelas badal? Selesai cerita. Setelah itu pembagiannya. Namanya mengganti, saudara. Kadang menggantikan seluruhnya. Kadang dia datang itu menggantikan seluruhnya. Yaitu setelahnya itu murni semua apa yang sebelumnya. Contoh tadi itu. Ja'a ya Zaidun. Ja'a Zaidun. Wih, kenapa tulisanku itu? Iya. Iya, tambah kacau ya? Iya. Ja'a Zaidun akuka. Siapa akuka? Zaid. Siapa Zaid? Berarti aku ada seluruh dari Zaid. Ini nanti namanya badal kul min kul. Seluruh dari seluruh. Karena aku adalah Zaid, Zaid adalah aku. Paham ini? Seluruh. Kul min kul. Yang kedua, kadang itu badal bukan kul min kul, tapi kadang badal itu ba'd min kul. Kadang sebagian dari seluruhnya. Sebagian dari seluruh. Misalnya, ya mereka bilang, hafidtu al-Qur'ana. Saya hafal Quran. Kalau dibilang hafal Quran berarti berapa? Semuanya 30 juz. Pak Mahzuan, berapa? Kalau Quran seluruhnya berapa? 30 ya, enggak 40. Enggak ya. Iya, hafidhul Qur'ana. Orang paham semuanya. Ternyata dia bilang adalah nisfahu. Iya, nisfahu. Hafidhul Qur'ana nisfahu. Nisfa Qur'ana nisfa. Ini Zaidun aku. Dah, rofa. Nasab nasab. Saya hafal Quran setengahnya. Yaitu setengahnya. Antum sama dengan bilang hafidtu nisfah. Saya hafal setengahnya. Setengahnya. Ini setengahnya. Seluruh Quran atau sebagian? Seluruh Quran atau sebagian? Sebagian. Ini namanya badal apa? Ba'at min kul. Dipahami ini? Hah? Jadi sama dengan antum, ini yang dimaksud dengan hukum. Saya hafal setengahnya. Kan ini yang dimaksudkan dengan hukum. Tanpa perantara. Namanya badal ba'at min kul. Sebagian dari seluruhnya. Kadang juga bukan sebagian, bukan seluruh, bukan sebagian. Kadang begitu. Tapi hanya melingkup saja. Yang cakup saja. Contoh, mereka bilang, Nafa'ani Zaidun. Zaidun itu bermanfaat untukku. Zaid itu bermanfaat untukku. Ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Antum bisa bilang gini, bermanfaat untukku ilmunya. Bermanfaat bagiku ilmunya. Berarti ini sebagai apa ini? Badal. Karena dia yang dimaksudkan dengan hukum. Apa yang bermanfaat dari Zaid? Bagiku ilmunya. Berarti dia adalah yang dimaksud dengan apa? Hukum. Terus tanpa perantara. Tanpa perantara. Zaidun dibaca rofa. Maka ilmu dibaca apa? Dibaca rofa juga. Sekarang badal apa ini?
Apakah ilmu ini seluruh dari Zaid? Itu ilmu seluruh dari Zaid? Bukan. Apakah ilmu sebagian dari Zaid? Nah, ilmu itu bagiannya dari Zaid, tangannya atau kepalanya saja. Hah? Bukan, tapi ilmu itu ada pada Zaid. Itu ada pada Zaid. Ini nanti namanya badal istimal. Badal istimal. Namanya ini badal istimal, cakupan. Hanya mencakup, melingkup saja. Bukan seluruh, bukan sebagian. Namanya badal istimal. Dipahami sampai situ? Nah, saudara, ada badal kul min kul. Yang kedua adalah yang pertama. Ada badal ba'ad min kul. Yang kedua ini sebagian dari yang pertama. Paham tak? Ada badal istimal. Istimal itu yang kedua ini bukan seluruhnya, bukan sebagiannya. Paham ini? Tapi hanya mencakup. Paham ini sampai situ? Bertanya dulu kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah. Alif. Masya Allah. Saudaraku ini yang selalu bermasalah. Sekarang tukang kamera sekarang depan terus. Alhamdulillah. Bismillah. Berarti badal ini Ustaz sama aja dengan taukid dari sisi mengikuti dengan ma'rifah. Sama semua. Tahu namanya badal itu sama semua dengan taukid, sama dengan na'at, sama dengan atof. Begitu sebenarnya. Oh berarti ma'rifah juga mengikuti dalam ma'rifahnya saja. Mengikuti dalam ma'rifahnya saja. Bisa. Iya, ucapan itu bisa untuk sementara. Udah? Paham kan? Walaupun kalau tidak diucapkan lebih bagus. Artinya badal itu hanya menggantikan sebelumnya. Ma'rifah atau nakirah. Cuma nanti di sebagian badal harus bersambung dengan dhamir. Di sebagian badal. Di sebagian apa? Badal. Seperti ini nisfahu, ba'd min kul, istimal. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Sudah? Kalau itu. Jadi itu tidak disinggung. Iku ma'rifah atau nakiro? Tidak. Tidak disinggung. Sudah? Ada lagi? Ini Ustaz, apa? Jadi dari ketiga badal ini, kalau badal yang pertama kul min kul itu hukumnya pada fiilnya. Hukumnya pada fiilnya. Apa itu? Hukum yang dimaksud. Iya, hukum itu maksudnya fiil itu, datang. Bukan hukum i'rab, rafa nasab jar. Bukan itu. Kalau apa badal ba'd min kul dengan istimal hukumnya pada badannya itu. Enggak, semua mengambil hukum fiil. Dah, iya kan yang dimaksudkan dengan hukum badal, mau istimal, ba'd min kul min kul, semua mengambil hukum dari fiil. Enggak ada bedanya. Dah, enggak ada bedanya. Ada lagi? Fadal. Untuk yang contoh yang termasuk ba'du min kul itu apa bisa nanti fleksibel Ustaz? Maksudnya bisa dijadikan kul min kul seperti itu Ustaz? Kul min kul bisa kalau seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti kul min kul. Kalau sebagiannya, dan sebagiannya tidak harus setengah ya. Tidak harus, boleh sepertiga. Ini kan nisfu ini seperdua. Paham tak? Boleh diganti nanti sepertiga, thuluthah. Ya, thuluthahu. Sepertiganya. Boleh 2/3, thuluthaihi. Yang penting sebagian saja. Dah? Kapan seluruhnya? Masuk di nomor 1. Nah kan? Ada lagi? Fadal. Berarti Ustaz
Misalnya contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia masuk di mana Ustaz? Nah, ahsan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu Rabb alam semesta. Badal itu selalu terjemahkan yaitu Rabb alam semesta. Siapa Allah? Rabb alam semesta. Badal apa itu? Kul min kul, ba'd min kul, atau istimal? Kul min kul. Rabb adalah Allah, Allah adalah Rabb. Paham tak? Jelas ini saudara? Nah, sudah lengkaplah kemarin itu i'rabnya. Ada lagi? Sudah ini aman. Ini yang paling sering muncul di Quran. Terakhir jenis badal. Penutup. Jenis badal terakhir. Tapi ini tidak mungkin di Quran ini. Tidak mungkin juga di hadis. Iya, tidak mungkin. Ini hanya ada di percakapan antara Hazwan dan Azlan. Iya, yaitu badalul golat. Badal yang timbul dari salah ucap. Salah ucap. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Dia bilang datang Zaid. Farosun. Datang Zaid. Kuda. Datang Zaid. Kuda. Tadinya itu dia mau bilang datang kuda. Tapi yang terucap datang Zaid. Langsung dia gantikan ketika dia sadari kalau salah. Tadi dia bilang ini, Ja'a Faros. Datang kuda. Tapi yang keluar dari mulut, karena sering disebut nama Zaid di Nahwu, Ja'a Zaid Farosun. Dia langsung ganti salahnya. Ini namanya badal apa ini? Golat. Golat ini nanti bisa karena lupa, bisa karena sabukul lisan. Tahu sabukul lisan? Lisan lebih mendahului apa yang ada di pikirannya. Pikirannya lain, lisan ngomong lain. Dah? Sama antum bilang begini, akal tuh. Apa artinya akal tuh? Saya telah makan. Iya, sebenarnya dia mau bilang akal tuh lahman. Saya telah makan daging sebenarnya. Tapi yang keluar di mulutnya roti. Karena sering makan roti di bawah. Akal tuh khubzan lahman. Saya makan roti, daging. Makan apa kau? Daging sebenarnya. Kan yang dimaksud dengan hukum yang ini. Yang dia makan. Kan pengertian badal toh? Badal itu yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Berarti ini yang dia maksud dia makan. Jadi orang tahu dia makan yang itu. Cuman kenapa disebutkan roti? Salah ucap. Akal tuh khubzan, lahman. Saya makan roti, daging. Paham maksudnya? Dia ganti ini kata ini dengan ini maksudnya. Dan kalau diganti berarti harus sama harokatnya. Khubzan, lahman. Dipaham terakhir ini? Paham terakhir ini? Atau belum? Ja'a Zaidun Aliyun. Ja'a Zaidun Aliyun. Datang Zaid Ali. Siapa yang datang? Ali. Zaidnya apa? Salah ucap. Dipaham tak? Namanya badal apa? Golat. Sudah ini. Nanti akan dikembangkan badal golat itu bukan karena ucapan. Bisa juga karena lupa. Namanya nisyan. Bisa juga idrob. Kadang juga bisa karena dia mau berpaling. Sebenarnya dia memang mau bilang roti. Tapi tidak seru kalau bilang roti. Biasa roti. Berpaling darinya. Dia hapus itu roti. Dia ganti dengan daging. Itu namanya juga apa? Badal. Dipahami ini? Artinya dia ganti yang pertama dengan yang kedua. Namanya apa? Badal. Sudah ini. Fadal. Mana kita punya mic? Afwan Ustaz, masih agak samar yang badal kul min kul. Yang kedua itulah yang pertama. Siapa lagi namamu saudara? Rahmat. Rahmat. Kunyahnya yang biasa dipanggil anak? Abdillah. Abu Abdillah. Ra'aitu rahmatan Aba Abdillah.
Siapa itu Aba Abdillah? Rahmat Ustaz. Rahmat. Tapi sebagai apa dia dalam kalimat? Kenapa saya baca Aba? Ra'aitu rahmata Aba Abdillah. Sebagai apa Aba? Di mana masa pembahasan pekan lalu? Dia sebagai tabi ya. Sebagai tabi. Iya, tabinya apa? Kan tabi itu banyak. Ada naat, ada atop, ada taukid, ada badal. Badal Ustaz. Badal. Itu Abu Abdillah itu rahmat tak? Rahmat itu Abu Abdillah. Berarti Abu Abdillah itu seluruh dari rahmat. Atau hanya kakinya saja? Gimana? Saya tanya antum ini. Abu Abdillah itu kepalamu saja atau kakimu saja? Seluruhnya Ustaz. Nah? Jadi yang dibilang Abu Abdillah itu seluruh dari badanmu. Bukan di kakimu saja. Bukan Ustaz. Itu dibilang seluruh. Tapi kalau antum bilang dah Abu Abdillah itu adalah kakiku saja. Jadi kalau orang bilang Ja'a Rahmah Abu Abdillah, datang Rahmah Abu Abdillah, maksudnya kakinya. Kalau itu jadinya apa ini? Ba'at min kun. Dah? Kemudian kembali sedikit Ustaz, taukid yang kalau misalkan kita bilang jalasa qa'ada zaid, itu dia masuk ke mana Ustaz? Taukid. Taukid yang pembagiannya tadi. Lafdi. Kan tetap lafaz kan. Tetap lafaz kalau pengulangan lafaz, walaupun yang diulang adalah sinonimnya. Beda kalau pembahasan maf'ul mutlak. Ada lagi? Ada lagi? Fadhal. Ada contoh Ja'a Zaidun sayyaratuhu. Ja'a Zaidun sayyaratuhu. Itu masuknya di mana Ustaz? Di kul min kul atau ba'at? Apakah mobil itu seluruh dari Zaid? Tidak. Sebagian dari Zaid? Iya. Mobil sebagian dari Zaid? Tidak. Gugur kan? Apakah istimal? Apakah istimal? Tahu istimal tak? Istimal itu mencakup. Cakup. Apakah mobil mencakup Zaid? Tidak tahu Ustaz. Mencakup itu kan ada padanya. Cuman kita tidak tahu ada di mana. Seperti ilmu iya, tadi. Mencakup. Mobil mencakup pada Zaid. Ada pada Zaid. Ada pada Zaid. Di mana? Di hatimu? Atau di mana? Di mananya? Jadi kalau antum tidak begitu, Ja'a Zaidun sayyaratuhu masuk di mana? Badal golat. Oh, badal golat. Kan ada, masih ada keempat tuh. Datang Zaid, mobilnya. Yang datang mobilnya bukan Zaid. Paham tak? Atau bisa dibalik Ja'a sayyaratu Muhammadin misalnya. Sama Ustaz, golat juga. Beda toh, itu mudah-mudah penilai saudaraku tercinta. Itu mudah-mudah pun ilai, bukan lagi badal. Ja'at sayyaratu Zaidin, datang mobilnya Zaid. Mobilnya Zaid, tidak ada badal. Jangan dibalik, tidak ada badal. Itu kan mudah penilai yang kita pelajari kemarin. Hanya maknanya sama nya Ustaz jadinya. Jadinya gitu. Enggak lah, beda toh. Ini kan ya itu. Kenapa nak? Campur itu Bapak. Iya. Kenapa nak sama-samanya? Itu ya itu, ini ya itu. Badal itu ya itu. Tadi toh Ja'a Zaidun sayyaratuh. Datang Zaid, yaitu mobilnya. Oh iya Ustaz. Paham Ustaz. Aman nih? Amin Ustaz. Kita baca. Kita baca. Dah, 1 menit kita baca ini ya. Waktunya 95 menit. Taukid. Enggak usah melihat. At-taukid huwa tabi'un lil mu'akkad. Dia adalah pengikut terhadap yang dikuatkan. Fi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi. Pada rofa, nasab, jarnya serta ma'rifahnya. Wa huwa ala qismain, dia terbagi dua, at-taukidul lafzi, at-taukid lafzi. Apa itu? Wa huwa bi'adatul lafzihi bi aini au bi muradifihi. Yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Ulang lafaznya atau ulang sinonimnya.
Misal contoh, ja'a Zaidun Zaidun. Dia ulang lafaz Zaid. Ja'a hadara Zaidun. Dia ulang hadara. Sinonimnya. Naam naam. Lala. Jika antum bilang naam naam, sudah. Taukid yang kedua taukid. Lala. Tidak. Paham kan? Biar banyak. La. Nah. Semua taukid itu istilahnya. Dipahami ini saudara? Nah. Terus. At-taukid al-ma'nawi. Taukid ma'nawi. Bi alfa wa huwa bi alfadin maksusatin ma'lumatin indan nuha. Tuhfadu wa la yuqas 'alaiha ghairuha. Taukid ma'nawi yaitu dengan lafaz-lafaz khusus yang telah diketahui oleh ahli nahwu, dihafal dan tidak dikiaskan dengan selainnya. Nah, lafaz-lafaznya wahia dia adalah lafaznya an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma. Bisa nafs, ain, kul, ajma. Itu lafaz-lafaznya. Contohnya ja'a Yusufu nafsuhu. Ra'aitu Yusufa, itu yang mansubnya ainahu. Marartu bil qaumi kullihim. Ishtaraitul hadiqata ajma'aha. Perhatikan harokatnya nah. Ikut sebelumnya. Kemudian yang terakhir badal, pengganti. Ya. Al-badal huwa tabi'ul maksudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Badal adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum, yakni hukum dari kata yang digantikan disebutkan sebelum dia, tanpa adanya perantara antara dia dan yang diikutinya. Paham dah? Tanpa perantara. Nah, misal contoh ja'a Zaidun abuka. Datang Zaid, yaitu bapaknya kamu. Ra'aitu Zaidan abaka, mansub. Saya melihat Zaid, yaitu bapak kamu. Marartu bi Zaidin abika. Lihat tak? Ikut semua kan? Marfu, mansub dan majrur. Jelas saudara? Anwa'ul badal. Langsung jenis-jenis badal. Pertama, badalul kulli minal kull. Badal seluruh dari seluruhnya. Misal contoh, ja'a Zaidun abuka. Datang Zaid, yaitu bapak kamu. Siapa Zaid? Bapak kamu. Siapa bapak kamu? Zaid. Seluruhnya ini rahmat. Paham Abu Abdillah? Seluruhnya ini rahmat. Paham Abu Abdillah? Siapa Abu Abdillah itu? Rahmat. Badal kul min kul. Yang kedua, badalul ba'd min kul minal kul. Badal sebagian dari seluruhnya. Hafidhul Qur'ana nisfahu. Saya hafal Quran setengahnya. Yaitu, jangan lupa, yaitu setengahnya. Jelas ini saudara? Setengahnya dia hafal. Yang ketiga, badalul istimal. Badal istimal yang mencakup sebelumnya. Ia tidak seluruh, tidak sebagian. Misal, contoh, nafa'ani Zaidun ilmu. Bermanfaat bagiku Zaid itu. Yaitu ilmunya. Istimal. Yang terakhir, badalul golat. Badal karena salah. Dah? Badal karena apa tadi? Golat, salah ucap, salah ngomong, atau lupa. Sebelumnya dilupa, kemudian setelah diucapkan baru ingat. Langsung antum gantikan dengan yang diingat. Contoh, ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya lihat Zaid, kuda. Saya lihat Zaid, kuda. Kuda itu apa? Badal daripada Zaid. Sebenarnya dari awal di antum mau bilang saya lihat apa? Kuda. Selesai, penutup. Kunci ilmu nahwu. Dia tahukah baca penutup? Saudara, masih pikir? Apa yang tu pikir sehingga tidak buka-buka sampai penutup? Iya tak? Tidak mungkin dia ucapkan. Tidak mungkin begitu kalau tidak salah ucap. Iya tuh, pasti orang ucapkan begitu karena salah ucap. Karena kalau seandainya yang dimaksudkan datang sayarohnya, sudah langsung bilang, ja'a sayarat. Kan pasti minta. Itu kan dia salah ucap. Jadi aman ini, buka penutup. Kan dia tidak buka-buka penutupnya. Saya bilang penutup, dia tidak buka. Sehingga masih ada sesuatu dalam hatinya ini. Ya kan? Jadi itu hatimu tadi itu.
Masih pikirkan datang mobilnya Zaid. Nggak usah mikir, mobilnya nggak datang. Iya. Kan saudara, aman ini? Baca ini penutup? Atau besok ini? Iya. Siapa tahu mau untuk besok penutupnya? Hah? Besok saja? Baik. Penutup kunci ilmu nahwu. Iya. Selesai ini. Ini adalah akhir yang ingin kita ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.